Ya. Terima kasih untuk kalian sudah mau hadir di kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Bu Saida sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali karena seperti yang Bu Saida dengar bahwa beberapa dari kelas kalian ada yang perlu diberikan untuk konseling kelompok, dan salah satunya mungkin kalian, Bu kok saya? Ya, mungkin ini rezeki kalian biar kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya, dan dewasa. Amin. Sebelum itu Bu Saida ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga kita sehat selalu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Miko bisa memimpin doa? Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Di sini Bu Saida selaku guru BK nanti akan memberikan pengarahan ya. Jadi selaku ketua dalam kelompok ini akan memberikan pengarahan agar kegiatan kita pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan konseling kelompok ini ya. Oke, sebelum itu Bu Saida jelaskan sedikit saja tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Konseling kelompok itu apa toh Bu? Kok saya dipanggil untuk diberikan konseling? Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan atau layanan yang ada di bimbingan dan konseling untuk membantu para siswa atau peserta didik yang memiliki masalah untuk mencari solusinya secara berkelompok. Jadi seperti ini ya. Oke. Setelah itu harapannya dari konseling kelompok ini, harapannya kalian nanti akan memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam belajar. Kalian juga bisa menumbuhkan perilaku disiplin belajar dan bisa mengatur sendiri belajar kalian baik di rumah maupun di sekolah. Jadi tidak perlu lagi diobrai, Bapak Ibu guru sudah sadar sendiri tentang tanggung jawabnya. Gitu ya? Miko, kenapa? Oke, enggak apa-apa. Oke, dalam kegiatan ini Bu Saida ya akan menyampaikan 3 asas yang perlu kita pegang teguh. Yang pertama yaitu asas rahasia, asas keterbukaan, dan asas sukarela. Maksudnya apa Bu? Kok ada asas-asas seperti itu? Asas kerahasiaan itu maksudnya adalah selama kegiatan konseling kelompok ini kita ya dalam kelompok ini itu tidak boleh menceritakan masalah atau hal-hal yang ada di konseling kelompok ini ke orang lain. Jadi ini memang rahasia kita saja. Gitu ya. Untuk yang kedua, asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tidak ada tekanan kan? Tenang. Oke. Jadi sukarela itu maksudnya kalian mau ikut kegiatan ini karena kemauan sendiri dan mau berubah menjadi lebih baik dan lebih dewasa katanya Andi tadi. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Maksudnya asas keterbukaan itu apa? Jadi di kegiatan ini harapannya Bu Saida kalian mau bercerita itu tidak ditutup-tutupi dan tidak ada kebohongan di antara kita ya. Jadi agar dari masalah itu kita bisa menemukan solusinya. Ya, solusi yang tepat untuk masalah kalian. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan dulu? Enggak. Terus satu lagi, Bu Saida minta nanti ketika teman kalian bercerita, harapannya kita saling menghargai dan mendengarkan masalahnya. Katanya ya. Nanti kalian bisa mengoreksi. Katanya kalau orang itu ngomong kok gak didengarkan, itu sakit hati nggak? Ya, sakit tuh Kak Andi kayaknya pengalaman sekali ya. Jadi kalau tidak didengarkan itu kan sakit hati. Jadi teman-teman kalian ketika bercerita nanti
Bu Saida harapannya didengarkan dan diberikan komentar atau saran dengan bahasa yang tepat dan tidak menyakiti perasaan temannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya temannya bercerita, saya itu sering tidak konsentrasi di dalam kelas, Bu. Gitu aja kok gak konsen. Lah, itu tidak boleh dilakukan. Ya, kita harus berusaha untuk berempati dan mendengarkan teman kita saat berbicara. Gitu ya? Oke. Jadi kegiatan kita ini nanti yang pertama kalian akan bercerita tentang masalah kalian yang kalian miliki. Ya, terus nanti kita sama-sama berdiskusi untuk mencari solusi. Ya. Terus selain itu, apakah kalian sudah siap? Siap. Miko kok kayaknya masih masih terngiang-ngiang sama yang di luar? Sudah siap? Rizal siap, Zal? Siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini itu adalah tentang tanggung jawab dalam belajar. Bu Saida mau tanya dulu nih. Apa yang pernah kalian lakukan, hal buruk ya, ketika kalian belajar? Dari Andi mungkin? Sering mencontek. Sering mencontek? Iya. Mencontek di pelajaran apa? Matematika. Matematika. Matematika itu jamnya siapa sih? Farida. Kenapa? Karena kebanyakan matematika itu sulit. Sulitnya kenapa? Sulit menghitung. Menghitung. Terus, kok kenapa kamu mencontek? Karena gak mau berusaha. Oke. Berarti Bu Saida bisa menemukan kamu tidak mau berusaha untuk belajar, ambil jalan tengahnya, mencontek temannya. Ya. Pernah ketahuan enggak? Pernah. Ketahuan sama Bu Farida juga? Ya. Terus diapakan? Dimarahi. Marahi. Terus ketika sampai dimarahi gimana rasanya? Ya diam. Diam itu karena Salah. berarti tahu kalau mencontek itu salah, Tahu. tapi masih tetap dilakukan. Ya. Oke, nanti kita cari solusinya. Sekarang, Rizal. Saya sering terlambat datang ke sekolah. Sering terlambat datang ke sekolah. Seringnya itu dalam satu minggu kira-kira berapa kali? Tidak mesti, Bu. Nggak mesti itu berapa? Kira-kira. 3 kali seminggu? 3 kali seminggu. Oke. Ada jadwal nggak? Mungkin setiap hari Senin, Selasa, Rabu atau bagaimana? Ada. Nggak ada, berarti hampir setiap satu minggu itu 3 kali pasti telat. Iya. Oke, alasannya kenapa kamu bisa telat? Tidur. Bangun tidur kesiangan, Bu. Bangunnya kesiangan. Kenapa? Karena sering tidur malam. Sering tidur malam. Kalau malam, kegiatanmu apa? Ngopi, Bu. Waduh, ini ngopi. Iya. Ngopinya sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 12 sampai jam 1 Lah, di rumah kamu tinggal sama siapa toh? sama orang tua. Dicariin orang tua apa enggak? Dicariin, Bu. Tapi orang tua saya sudah capek, iya lelah. lelah. Oke. Terus ketika kamu telat, resiko apa yang kamu dapatkan? Dapat hukuman. Oke, dapat hukuman. Biasanya disuruh apa? Suruh push up, Masya Allah. dikasih punishment. Oke, berarti dapat 2 hukuman. Iya. Poin punishment dan push up. Oke, yang rugi siapa? Saya sendiri. Tetap masih seperti itu sampai sekarang berarti. Oke, nanti kita bahas ya. Kalau Dika? Sering tidak mengikuti pelajarannya Pak Munawar. Pak Munawar itu guru produktif kan? Lah, SMK seharusnya kalian itu fokus ke pelajaran produktif. Tapi Dika malah sering meninggalkan jamnya Pak Munawar. Alasannya kenapa? Tidak asik kok. Nggak asiknya kenapa? Kalau tidak bisa selalu dimarahi. Oke, kalau nggak bisa sering dimarahi lah. Sebelumnya kamu belajar nggak? Belajar, Bu. Tapi masih tetap nggak bisa. Pernah tanya temannya kalau nggak bisa? Pernah. Terus hasilnya? Sama. Sama saja. Pernah mencoba tanya Pak Munawar? Pernah.
Terus? Malah dimarahi. Oke. Pernah belajar lewat HP? Hasilnya? Aduh, jadi solusinya di mana ya masalahnya ya? Oke. Terus selain itu, kamu mendapatkan punishment apa dari beliau? Disuruh itu Bu, tanda tangan ke atas materai. Buat surat pernyataan. Oke. Terus setelah buat surat pernyataan bagaimana? Alhamdulillah ada perkembangan. Ada perkembangannya. Oke, ada perubahannya ya. Terus sekarang lanjut ya. Kalau Miko, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan ketika belajar? Tidur di jamnya Pak Kirno. Sering tidur di jamnya Pak Kirno. Padahal Pak Kirno itu setahu Bu Saida baik loh ya. Terus kalau ngajar itu suaranya lantang gitu. Masih bisa tidur? Masih. Masya Allah. Alasannya kenapa itu? Karena sering begadang. Bergadang juga. Kenapa kalau bergadang itu sedang apa? Biasanya sih ngopi. Ngopi juga, ngegame. Sama kayak Rizal. Iya Bu. Jadi ngopi sambil ngegame, akhirnya kalian itu tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, yang satu datangnya terlambat, yang satu tidur di kelas. Oke. Sampai sekarang masih seperti itu? Kadang. Kadang. Oke, ada perubahan sedikit ya. Berarti perlu diperbaiki. Oke. Kalau Mafto? Sering terlambat. Sering terlambat, sama kayak Rizal. Alasannya kenapa? Alasannya kalau malam bekerja. Ada? Kerja. Oh, bekerja. Kamu bekerja apa? Ngambil bensin. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang habis sisa sampai jam 12-an. Habis isya sampai jam 12-an. Ngambil bensinnya itu di mana biasanya? Kadang di Podang, kadang di Parengan. Oh, berarti pindah-pindah. Dan itu pasti dilakukan di malam hari sampai jam 12. Ya, Berarti kamu tidurnya itu kira-kira jam berapa? jam 1. Jam 1 baru tidur. Oke. Jadi kalian itu ya, yang tadi 1 mencontek, 1 terlambat, 1 ngeblong, 1 tidur di dalam kelas, yang 1 lagi terlambat. Oke, sekarang kita bahas 1. Kita ambil 1 masalah yang ada di kalian. Kita ambil contoh masalahnya Andi. Masalah mencontek. Menurut kalian, apa manfaat mencontek kok manfaat ya? Kalau Andi tadi kan manfaatnya katanya lebih gampang gitu ya. Oke, hal buruk apa yang bisa didapatkan ketika kalian itu mencontek? Dosa. Wes ngerti nek dosa. Ayo, apalagi? Enggak berkah. Enggak apa? Enggak berkah. Enggak berkah. Oke, ada lagi? Apa Andi yang pernah kamu dapatkan hal buruk? Kalau nggak ada usaha nggak akan bisa. Kalau nggak ada usaha itu nggak bisa. Berarti sebenarnya Andi itu ngerti ya, kalau sebenarnya mencontek itu nggak baik dan akan berdampak buruk di sekarang maupun besoknya, gitu ya? Iya. Oke, tapi masih tetap dilakukan. Oke. Kalau gitu, kalau dengan masalahnya Andi seperti itu ya, kira-kira apa yang bisa kalian berikan saran untuk masalahnya Andi? Belajar, Andi. Ya. Berusaha Andi. Menghargai guru. Ya, benar. Harus menghargai sama usahanya guru. Karena Bapak Ibu guru di kelas itu inginnya kalian berusaha sendiri dan mampu mandiri mengerjakan tugas itu. Kalau Rizal mau ngasih saran apa sama Andi? Apa? Ayo. Kalau Andi mencontek karena alasannya nggak bisa, kira-kira sarannya apa? Saran saya belajar Belajar. lebih giat. Belajar lebih giat. Oke. Jadi intinya
hal-hal yang ada dalam pembelajaran ketika susah itu semuanya harus diusahakan untuk dipelajari. Itu ya kalau dari kalian tadi, bukan kok malah mencari jalan tengah. Jadi kalau nggak bisa itu berusaha untuk belajar, bukan hanya mencontek atau menyontoh temannya saja. Itu ya. Oke, sekarang kalau masalahnya Rizal tadi telat ya, karena sering ngopi, ngegame, pulang malam, akhirnya datang terlambat. Kira-kira apa yang bisa kita berikan saran untuk Rizal? Kalau ngopi pulangnya tidur sore. Sore itu jam berapa? Jam 9-an. Jam 9-an, Zal. Tuh, jadi kalau kalian boleh ya ngopi itu boleh. Kan kalian mungkin hiburannya ngopi, ngegame, main, itu boleh. Tapi harus tahu batasan seperti yang disampaikan oleh Mato. Jadi tahu batasannya agar tidak ada hal buruk yang menyertai itu. Kayak tadi, kalau kemalaman, paginya bangunnya kesiangan, akhirnya datangnya terlambat. Ada lagi yang mau memberikan saran untuk Rizal? Andi mau ngasih saran untuk Rizal? Biar Rizal jangan terus-menerus begadang. Oh. Gak boleh sering-sering bergadang. Bener kan? Ngeri. Kalau kerja bergadang itu atau lembur itu kan dapat uang ya. Kalau sekolah bergadang itu malah dapat musibah. Musibahnya apa ya tadi? Datang terlambat. Ya kan? Oke. Kalau masalahnya Dika tadi sering ngeblong di jamnya produktif Pak Munawar. Apa yang bisa kalian berikan saran untuk Dika? Sabar. Yang pertama sabar dulu menghadapi Pak Munawar. Oke, boleh. Yang kedua, ada lagi. Gak kuat mikir aku. Kenapa Miko? Kenapa? Tadi kan Dika masalahnya itu kan dia tidak suka jamnya Pak Munawar karena ketika tidak bisa dapat marah-marah, ya kan? Nah, marah-marah akhirnya Dika lebih memilih untuk tidak mengikuti jamnya. Tapi Dika malah kena masalah lagi, harus membuat surat pernyataan. Saran kalian agar Dika itu tidak kena masalah lagi, terutama di jamnya Pak Munawar yang menurut dia itu tidak menyenangkan. Apa? Apa? Ayo. Membaiki ngapi Pak Munawar. Ngapi Pak Munawar. Berarti PDKT dan memahami karakter beliau dulu. Ya betul. Kalau Bu Saida bisa menyimpulkan, ketika kita itu suka sama gurunya, jamnya itu pun juga akan menyenangkan. Beliau itu karakternya mungkin keras ya. Terus beliau kan laki-laki, kalian laki-laki sama-sama punya watak yang keras. Keras dijadikan satu, akhirnya bertabrakan. Gitu. Jadi yang pertama sabar dulu Dik. Yang kedua kamu harus memahami alur mengajar dan belajarnya Pak Munawar ketika di kelas. Agar kamu bisa memahami apa yang disampaikan beliau. Ketika mau bertanya juga silakan bertanya dengan cara yang baik. Itu ya. Oke, masalahnya Miko. Tidur di jamnya Pak Kirno. Ada yang mau memberi saran untuk Miko? Diempat Mik. Ditahan. Diempat, ya benar diempat. Ditahan ya kalau ngantuk. Kok gak bisa Bu, ngantuk itu yo ngantuk ae. Gitu ya Mik? Caranya di kelas atas kan hawanya dingin. Anginnya sepoi-sepoi, jadi buat ngantuk. Dan sampean malamnya bergadang.
Akhirnya kena angin, kayak kesirep tidur, tidak sadar. Nggih. Oke, ada yang mau beri saran dulu buat Miko? Jangan terus-menerus tidur di kelas. Jangan terus-menerus tidur di kelas, Mik. Karena kita sebagai siswa, kita belajar bukannya tidur. Benar. Di kelas itu belajar, bukan untuk tidur. Nah, gini, ketika kamu di depan, seumpama kamu maju ke depan ya, terus kamu menyampaikan suatu hal, ternyata temanmu ada yang tidur. Bagaimana perasaan? Loro, sakit hati. Sama. Jadi Bapak Ibu guru itu mengajar di kelas itu harapannya bisa memberikan hal yang bermanfaat, pelajaran yang bisa membantu kalian, ya. Tapi nek kamu tidur dengan tidak menghargai beliau, mau ndak mau sakit hati itu kamu anaknya, nggak sakit hati kamu itu kok nggak memperhatikan, gitu ya Mik ya. Jadi mulai sekarang kalau kamu memang kok banget ngantuk ya, kamu benar-benar sangat-sangat ngantuk dan tidak bisa ditahan, izin ke beliau, ke belakang, Pak saya mau ke belakang. Cuci muka, lebih fresh, masuk ke dalam, bisa mendengarkan beliau. Ya, setahu saya Pak Kirno itu ketika mengajar sudah lantang sekali loh. Kok bisa ya tidur di jamnya Pak Kirno? Saking ngantuknya. Nah, berarti karena kamu banget ngantuknya, sangat ngantuk, terus malamnya bergadang, mungkin saran yang disampaikan Mas To untuk Rizal juga bisa dilakukan. Malamnya itu bergadang secukupnya. Bergadang secukupnya itu gak bisa Bu, namanya bergadang ya bergadang. Iya, tapi anak sekolah itu harus tahu batasannya jam berapa. Iya Mik ya, mulai diatur jamnya ya. Kalau sekarang kalian masih siswa, kalian masih diingatkan Bapak Ibu guru sama orang tua. Efeknya nanti karena kalau kalian terbiasa ya, kebiasaan melakukan hal itu, takutnya terbawa sampai kalian besok dewasa tidak bisa mengatur dirinya. Harus tahu batasannya, kapan saya tidur, kapan saya bermain, kapan saya belajar, itu harus diatur waktunya. Itu ya Mik ya, harus lebih bisa tahu tanggung jawabnya sebagai siswa untuk bisa belajar. Gitu ya Mik. Oke, sebentar. Oke, kalau Maftuh tadi sering terlambat karena bekerja ya, tidur. Saran kalian, apa yang bisa kita berikan saran untuk Maftuh yang sering terlambat karena tidurnya juga malam, tapi bukan main ke warung kopi, tapi karena bekerja. Apa alasannya? Apa sarannya? Jangan terlalu memikirkan pekerjaan. Jangan mikirkan pekerjaan dulu karena masih sekolah. Ya, betul. Terus ada lagi? Sama, harus bisa membagi waktu. Harus bisa membagi waktu Maftuh ya. Kamu masih sekolah, benar yang disampaikan Cika sama Andi. Kamu masih siswa, masih punya tanggung jawab untuk belajar, masih punya tanggung jawab untuk masuk sekolah. Kamu harus bisa membagi waktu. Jangan hanya fokus sama pekerjaan. Ya, bekerja itu untuk membantu kamu, mungkin untuk biaya sekolah dan lain-lain ya. Tapi kamu harus tahu kewajiban utama kamu sebagai siswa tetap harus belajar dan menaati peraturan itu. Itu ya. Secukupnya. Kamu itu bekerja sama orang tua atau ikut orang lain? Ya kadang sama orang tua, kadang ikut orang. Nah, mungkin bisa disampaikan. Tapi Bu saja yakin kok orang lain dan orang tuamu itu paham sebenarnya. Kalau kamu masih sekolah, itu pasti akan diberikan ya istilahnya keringanan. Nggak mungkin kamu dipaksa harus bekerja sampai jam segini. Nggak kan? Lah, itu harus mulai kamu atur lagi jadwalnya, jamnya, kapan bekerja, kapan kamu
harus tidur biar tidak mengganggu jam sekolah kamu. Itu ya. Oke, kita sudah membahas satu persatu masalah dari masing-masing kalian. Harapannya nanti kalian itu bisa ya, bisa menjadi lebih baik, bisa lebih tanggung jawab dalam belajarnya. Bisa ya? Bisa. Oke, sampai sini kalian akan menjadi lebih baik. Gitu ya? Oke, Bu Zaida punya satu video yang bisa kalian lihat. Bentar. Connected. Oke, sebentar. Sebentar. Jadi nanti Bu Saida punya video, bisa kalian lihat. Nanti kita diskusi tentang video itu. Ini video tentang bagaimana seharusnya kalian menjadi seorang siswa, karena apa yang kalian lakukan sekarang sebagai siswa itu akan berpengaruh ke masa depan kalian, terutama ketika kalian mau bekerja. Nah. Gak terdengar ya suaranya, sebentar. Bluetooth mode. Connected. Bentar ya. Kan dilihat nanti videonya. Nah, ini tadi nih, kayak siapa ini tadi yang telat? Kayak
Kayak Rizal ya, tadi yang dihukum push up ya Zal. Jam matematika sama kayak kasusnya Andi. Sama kayak Miko tidur di kelas. Kamu kok malas-malasan sih? Gak apa-apa bro, malas sekarang jadi masa depan. Dan begitu bro, dia tahu begitu. Katanya dia malas-malasan seperti kamu. Iya bro, sukses itu kamu yang jelas. Jika kamu malas sekarang, di masa depan kamu pasti akan malas. Baiklah bro. Begitu bro. Ini dia membayangkan ketika nanti kerja seperti ini bayangannya. Ya, kalau belum lagi, rajin. Rajin bahwa ada dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kau akan berubah? Bahkan jadi lagi. Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal, keberanian untuk melanjutkannya lah yang lebih penting. Oke, sampai sini tadi sudah melihat videonya ya. Tadi ada satu tokoh, yang pertama sering telat, yang kedua dia tidur di jam pelajaran matematika. Ya, mungkin beberapa relate dengan masalah kalian.
Oke, sampai sini kalian apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Hal baik apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Bisa mengatur waktu. Harus bisa lebih mengatur waktu. Terus ada lagi? Rajin. Ambil sisi baiknya. Ambil sisi baiknya. Sisi baiknya seperti apa? Berubah. Harus mau berubah. Karena tadi ya, jadi yang paling penting itu kalian mau untuk berusaha menjadi lebih baik ke depannya. Itu ya? Oke, Maftuh tadi mau menyampaikan apa? Rajin kunci kesuksesan. Rajin itu kunci kesuksesan. Jadi kalau kalian tidak rajin hari ini, tidak mau tanggung jawab atas apa yang kalian miliki atau peran kalian sebagai siswa, ya kalian akan menuainya itu besok ketika kalian sudah lulus. Kalau kalian tidak mau rajin hari ini, esok harinya itu pasti juga akan kesusahan seperti yang dibayangkan oleh tokoh di situ ya. Jadi bekerja itu bukan hanya masalah pandai, cerdas, tapi juga harus punya kepribadian dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti rajin, disiplin. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Andi sepertinya setelah melihat video kok malah merenung ya. Kenapa Andi? Enggak. Oke, jadi dari video tersebut harapannya Bu Saida ya, kalian bisa mengambil manfaat dan bisa mencontoh hal baik yang dilakukan oleh tokoh yang ada di video tersebut. Jadi tadi seperti yang disampaikan, yang pertama, hal apa yang kalian lakukan, hal-hal yang kalian lakukan sekarang itu pasti akan berpengaruh pada keesokan harinya. Kalau sampai hari ini malas-malasan sekolah, sering mencontek, telat, bolos, ngebleng, tidur di kelas, kebiasaan itu juga nanti akan kebawa kalian ketika kalian mau bekerja atau mau kuliah. Itu yang perlu kalian ingat. Dimulai sekarang kita koreksi diri kalian, koreksi kesalahannya, lebih bertanggung jawab lagi sama diri sendiri sebagai siswa, ya, agar kalian itu memiliki sikap untuk bertanggung jawab yang lebih baik lagi. Siap ya? Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kegiatan kita hari ini kita selesaikan dulu. Seandainya ya, Bu Saida berharapnya kalian mau bercerita lagi dengan Bu Saida. Seandainya kalau kalian, salah satu dari kalian atau beberapa membutuhkan untuk bercerita lagi, konsultasi lagi, bimbingan lagi, silahkan menghubungi Bu Saida. Ya, Bu Saida akan menjawab baik dari lewat HP maupun secara langsung, pasti akan Bu Saida balas. Gitu ya. Jadi silahkan menghubungi Bu Saida bisa atau langsung datang ke ruang BK. Gitu ya. Jangan sungkan-sungkan karena Bu Saida harapannya yang utama adalah kalian menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Oke, sebelum kita tutup, Bu Saida mau tanya dulu. Menurut kalian pesan dan kesan apa yang bisa kalian sampaikan ketika kalian mengikuti kegiatan ini? Apa yang kalian dapatkan? Saya sadar atas kesalahan saya. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, yang apa Miko? Cukup, oke. Jadi kalau kegiatan ini menurut kalian gimana? Menyenangkankah atau membosankankah? Menyenangkan. Menyenangkannya kenapa? Ya, bisa menceritakan kesalahan-kesalahan. Bisa menceritakan masalah-masalah yang kalian miliki dan bisa kita diskusi bareng-bareng untuk mencari solusinya, gitu. Ya. Oke, ada lagi? Kesannya apa, Andi?
Andi nggak tambah merasa terbebani kan setelah bercerita? Enggak. Takutnya Bu Saida setelah menceritakan di sini malah jadi overthinking, berpikir yang tidak-tidak, malah motivasinya untuk sekolah, belajar malah menurun. Apa yang kamu dapatkan di dalam kegiatan ini? Berikan saran mungkin untuk Bu Saida atau ke teman-temannya dalam kegiatan konseling kelompok seperti ini. Apa kesan kamu ikut kegiatan ini tuh seperti apa? Atau tidak berkesan? Tidak. Apa? Iya, saya mampu mengubah diri lebih baik. Jadi kamu mendapatkan pengetahuan baru untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, baiklah kalau begitu, Bu Saida sebelum mengakhirinya, Bu Saida berharap kalian mau mengisi dulu. Ada beberapa hal yang perlu kalian isi. Jadi ini semacam feedback untuk Bu Saida dalam kegiatan ini. Jadi nanti silakan diisi. Ada 2 lembar. Yang pertama itu ada kepuasan layanan. Ya, silakan nanti diisi dulu. Sesuai nama ya. Andi ini. Itu punya saya. Ini punyanya Niko. Oke, ini Dika, ini Rizal. Oke, halaman kedua itu ada kepuasan layanan, silahkan dibaca. Kalau menurut kalian dalam kegiatan ini layanannya itu sangat menyenangkan, berarti silahkan diberi centang pada sangat memuaskan. Atau mungkin ya cukuplah Bu, tidak begitu menyenangkan, tidak perlu begitu itu ya, berarti silakan diberikan centang di memuaskan saja. Atau mungkin kurang, menurut kalian silakan diberi centang pada kurang memuaskan. Ya, diberikan centang. Dibaca dulu pernyataannya, baru diberikan centang ya. Sudah, oke, ditunggu temannya kalau sudah selesai. Sudah semua? Kalau sudah semua, ada lembar ketiga, silakan dibuka. Di situ angkat untuk feedback dari untuk Bu Saida juga. Di situ ada evaluasi hasil. Seperti tadi, caranya ada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau nilai 1 itu berarti kurang baik menurut kalian, 2 cukup baik, 3 baik, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Sekarang tanggal 10 ya Bu? Tanggal 10. November.
Rizal sudah? Sudah, Mik? Oke. Sudah? Oke. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Bu Saidah ucapkan terima kasih. Harapannya ya, yang kegiatan kita dari tadi ya, itu tidak akan berguna kalau kalian tidak bisa mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan pada kegiatan ini di kehidupan kalian besok. Ya, itu akan ya semacam angin berlalu saja. Ya, jadi harapannya Bu Saidah kalian mau mengubah dan mengoreksi dulu ya, berarti mengoreksi diri, mengatur rencana, mengubah dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik agar bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam belajar. Itu ya. Di masa sekarang itu kalian masanya belajar. Pasti ada banyak hal yang menyakitkan. Gitu ya. Jadi kalian harus bertatih-tatih dulu. Nanti setelah lulus, ilmu yang kalian dapatkan di sekolah, ilmu yang kalian dapatkan semasa berorganisasi, mungkin yang ikut organisasi, itu akan kalian gunakan ketika sudah lulus. Ya, pokoknya jangan bermalas-malasan, disiplin belajar, ingat tanggung jawabnya sebagai siswa. Oke, sampai sini mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum Bu Saidah tutup? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Kita tutup kegiatan pada pagi ini dengan doa. Miko bisa memimpin doa kembali. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.